Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita hadir dalam podcast Harapan Baru bersama saya Krisna. Dan hari ini seperti biasa dalam podcast ini kita akan membahas lebih dalam lagi, menarik lagi tentang topik kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu, Krisna hari ini tidak sendirian karena Krisna sudah ditemani oleh Bapak Pendeta Victor Hamel. Shalom Pak Pendeta. Shalom Krisna. Makasih undangannya. Senang sekali bisa ada di sini. Senang sekali Pak Pendeta sini. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat selalu, sehat. Krisna gimana Krisna? Sehat ya? Sehat Pak Pendeta. Baik, luar biasa. Luar biasa. Iya, jadi saudara terkasih, hari ini kita di podcast ini akan membahas topik ya yang seperti sebelumnya yang kita sudah bahas gitu, yakni hari ini adalah relasi dalam masyarakat gitu ya, atau lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita nih ya, kita sebagai manusia itu gak akan pernah lepas dari saudara-saudara kita gitu ya, atau dari teman-teman kita, karena kita hidup saling bergantian dan bergantung dengan mereka gitu ya. Nah, hari ini seperti teman-teman lihat, saudara-saudara yang sudah lihat Krisna dengan Pak Pendeta, tentunya dalam kehidupan kita pasti juga kita memerlukan orang-orang ya Pak Pendeta ya, teman-teman kita. Nah ini Pak Pendeta, dalam relasi itu kita kan sebagai manusia nih gitu ya, kita sebagai makhluk sosial itu pastinya memerlukan bantuan dari teman-teman kita. Nah, bagaimana Pak Pendeta dalam ajaran Kristus, ajaran Kristen ya, memandang bahwa pentingnya komunikasi dalam membangun relasi dengan yang kokoh terhadap masyarakat sekitar kita, Pak Pendeta. Ya, terima kasih Krisna untuk undangan yang saya kira saya sangat merespon dengan sangat positif dan baik acara ini. Nah, saya senang dengan pertanyaan ini karena pertanyaan ini tidak hanya menyangkut masalah gereja semata sebagai organisasi, tetapi juga kita sebagai umat Kristiani saya kira. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa, dia adalah seorang komunikator yang baik. Dia komunikator yang baik. Buktinya dari mana? Kita bisa lihat bukan hanya soal teks-teks yang ada di dalam Alkitab, tetapi ketika Tuhan Yesus bicara mengenai pengajarannya, dia selalu kita selalu lihat bahwa dia selalu memulai dengan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah satu cara Tuhan Yesus berkomunikasi dengan pendengarnya dan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, tentunya supaya pesan firman Tuhan itu ada, nampak dan bisa dirasakan dan bisa dilakukan. Nah, oleh murid-murid sering, kenapa sih kok Tuhan Yesus pakai perumpamaan, seringkali ada catatan-catatan seperti itu. Nah, Tuhan Yesus memang mengatakan bahwa perumpamaan ini memberikan kalau dalam bahasa pertanyaannya Krisna tadi adalah bagaimana dia sedang membangun komunikasi yang baik dengan pendengarnya, murid-muridnya, tapi juga sekali lagi dengan masyarakat. Jadi betapa pentingnya komunikasi itu. Nah, oleh sebab itu kehadiran gereja menurut saya, dan notabene yang paling penting itu adalah orang Kristen, itu adalah bagaimana kita harus terus membangun komunikasi yang bagus, entah itu di dalam konteks internal kita sebagai warga gereja, tapi juga dengan masyarakat, karena konteks gereja itu kan tidak pernah bisa dilepaskan dari masyarakat. Sehingga bahasa gereja itu harusnya dipahami, dilihat, dimengerti juga oleh bukan hanya umat, tetapi juga oleh masyarakat yang ada. Nah, oleh sebab itu saya kira sudah menjadi satu hal yang sangat penting bagaimana gereja ketika dia berada, khususnya kita yang ada di Bali, melihat bahwa komunikasi ini menjadi penting sekali, gitu ya. Komunikasi dengan kalau kita mau lihat, turunkan dalam level-level konteks lokal kita, bagaimana dengan masyarakat yang ada, dengan pimpinan-pimpinan desa, banjar dan sebagainya itu, dan saya kira pendeta-pendeta ataupun jemaat-jemaat di gereja Bali saya kira sangat dekat dengan hal ini. Nah, itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan Injil dalam arti kabar baik itu dalam itu. Jadi kita belajar banyak sebenarnya dari Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu, bahwa dasarnya adalah bahwa Tuhan Yesus sendiri mengkomunikasikan ajarannya itu melalui perumpamaan-perumpamaan itu sehingga bisa dipahami, dimengerti,
Dan saya kira tugas gereja juga harus kita semua melakukan itu semua. Iya. Ya. Benar sekali Pak Pendeta. Jadi kalau kita bisa lihat dalam di Alkitab juga kan Pak Ya, Pendeta, ya. itu Tuhan Yesus tuh menggambarkan, menjelaskan juga Oh, ya. bahwa Tuhan itu apa ya, Tuhan datang ke dunia itu merangkul semua orang, bahkan yang sampai kalangan bawah pun Oh, Tuhan ya. rangkul Ya. gitu. Ya. Dan benar sekali Pak Pendeta, Krista juga setuju nih. Kalau komunikasi itu emang penting sekali gitu dalam kita membangun relasi, karena ya kalau balik lagi kalau kita tidak Ya, berkomunikasi seperti Krista dengan Pak Pendeta sekarang, kayaknya agak susah gitu untuk Ya, bisa pasti. tahu tukar pikiran kayak sekarang ini, Ya, seperti saat ya, ini gitu. ya. Dan juga saudara juga pasti komunikasi itu sangat penting gitu. Kalau tidak ada komunikasi atau yang sering kita bilang dengan miskom gitu ya, Oh, ya. itu pastinya susah sekali gitu untuk menyambungkan ide-ide atau pokok-pokok yang kita mau sampaikan gitu. Nah, sama juga ini Pak Pendeta kan dalam membangun kita relasi dengan sesama kita seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, berarti kita juga sudah membangun atau melaksanakan hukum kasih Ya. yang kedua, yang tentang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tapi Pak Pendeta, tapi itu sangat penting sekali ya untuk kita. Tapi secara prakteknya itu kan, kenapa kesetaraan itu dianggap penting Pak Pendeta dalam ajaran Kristen, dan bagaimana gitu ya hal tersebut bisa berkontribusi untuk membentuk hubungan yang kokoh, yang adil dengan masyarakat. Iya, ini pertanyaan penting sekali, Krisna. Ini impact-nya tuh kemana-mana. Kalau kita ngomongin tentang kesederajatan dan sebagainya. Yeah. Saya tadi teringat satu ayat tentang bagaimana Yesus ketika mau masuk Yerusalem itu dia bilang sama muridnya, pergi ke satu ngomong saya mau pinjam keledainya. Ya. Itu artinya Tuhan Yesus menghargai, dia mengkomunikasikan apa. Kan bisa aja dia dianggap raja kok, dia dianggap hebat, ambil aja donkey itu keledai itu ambil aja, nggak usah permisi. Tetapi saya kira Tuhan Yesus mencoba bagaimana membangun sebuah komunikasi yang baik, dan dia menganggap itu sebagai bagian yang sederajat. Dia tidak menganggap dirinya itu ini masa-masa ketika kita podcast begini, ini adalah masa-masa kita memasuki minggu-minggu sengsara ya. Nah, puncak dari minggu sengsara itu nanti adalah pada bagaimana kemenangan Kristus di Golgota, di kayu salib. Nah, kita kan tahu ketika Yesus masuk ke ke Yerusalem itu, seperti yang tadi saya katakan tadi, dia harusnya bisa merasakan bahwa saya nggak mau deh, ngapain? Saya kan raja ini. Jangan pakai keledai dong, harusnya pakai kuda hitam dan sebagainya ya. Tapi saya kira sikap humble dari Kristus itu memberikan ruang kepada kita untuk kita mengerti kenapa itu dilakukan oleh Yesus, karena dia mau membuat mengatakan kepada banyak orang, saya ini bukan raja politik seperti yang kalian pikirkan. Saya adalah raja untuk keselamatan. Sehingga saya ada bersama-sama dengan kalian, sama dengan kalian dalam pengertian raja kok lahirnya di kandang domba, raja kok lahir. Itu kan dia mau menunjukkan kesederajatan. Dan dia sebenarnya lebih dalam, bukan hanya bicara tentang equality ya, kesederajatan dalam arti equality, tetapi ada satu kata yang sering kita lupakan, yaitu equity. Equity itu artinya memberi ruang yang sama antara saya dengan orang lain, dan memberikan hak orang lain untuk menjadi sama seperti kita juga. Jadi misalnya contoh, kalau anak kecil lagi nonton bola, kemudian dia nggak bisa nonton gitu karena pendek begitu ya. Nah, karena saya tinggi, kemudian saya nggak peduli sama anak kecil ini. Itu sikap equality kita adalah kalau kita hanya mengatakan bahwa dia punya hak untuk lihat. Tetapi bagaimana dia punya hak untuk lihat? Saya harus memberikan dia kesempatan atau memberikan dia ganjelan batu saya sebagai orang yang sudah bisa melihat itu, sehingga orang punya hak yang sama. Itu namanya equity. Artinya equity itu sesuatu di mana orang itu punya hak untuk sama. Nah, kita itu nggak cukup punya prinsip kesederajatan, tetapi juga harus punya prinsip equity yang
membuat orang lain itu merasa bahwa dia memiliki hak yang sama, dan Tuhan Yesus melakukan itu. Dan ada begitu banyak dia lakukan. Dia bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi kepada perempuan itu. Dan itu menunjukkan bahwa dia sangat hormat, respect, dan memberi kesederajatan bagi perempuan itu. Jadi ini luar biasa arti penting dan impact itu yang harus kita wariskan dalam konteks gereja, kekristenan, khususnya bagi kita yang ada di Bali ini. Saya kira itu penting sekali. Penting, benar Pak Pendeta. Yang dari Pak Pendeta sampaikan tadi juga Krisna baru ingat juga gitu ya kan. Kita sebagai manusia pun juga kita perlu memanusiakan diri kita. Kita ya minimal lah kita juga seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, equity itu kita memberikan ruang yang sama untuk orang lain kepada kita. Hak yang sama. Karena ya kita manusia, seperti juga Tuhan Yesus sudah memberikan banyak contoh, itu sudah merupakan hal yang sangat adil sekali buat yang lainnya gitu, sebagai kita juga sebagai masyarakat, apalagi anak Tuhan gitu. Dan tentu juga Pak Pendeta, keberadaan kita sebagai anak Tuhan itu sebenarnya juga kalau bisa dibilang gampang-gampang susah sih sebenarnya Pak Pendeta. Karena gini ya, kalau secara pribadi nih Krisna ya kan Krisna sudah di umur yang sekarang ini merasakan bagaimana susahnya untuk bisa berteman, bersosialisasi dengan teman-teman yang di luar kepercayaan dengan kita. Susah sih rasanya gitu. Tapi berjalannya waktu ketika kita udah saling mengerti bahwa ya udah kita sama, nggak ada yang perlu kita bedakan, ya memang kita hanya beda di cara kita beribadah, cara kita bersekutu dengan Tuhan juga gitu. Jadi hal yang membuat Krisna sangat kagum sama Tuhan Yesus itu yang Pak Pendeta sempat katakan bahwa memberikan ruang yang sama dengan kita, hak yang sama dengan teman-teman kita, sehingga kita pun juga bisa memanusiakan diri kita dengan baik lagi. Wah, itu menarik, tajam sekali responnya. Saya kira lebih tajam dari respon saya gitu. karena berdasarkan pengalaman dan saya kira itu pengalaman kita sebagai pribadi, tapi juga menurut saya itu juga pengalaman sebagai gereja. Jadi gereja harus juga memberi ruang yang sama. Saya kira gereja Bali dengan adanya sekolah, universitas, MBM, banyak sekali kita sudah melakukan hal-hal yang Tuhan ajarkan bagi kita, tabur tuai ya, dengan semua program-program fun learning center dan sebagainya, termasuk podcast ini. Saya kira itu adalah salah satu cara kita untuk berbagi dalam kesederajatan dan bersama. Saya kira luar biasa sekali Pak Pendeta. Iya. Keren banget sama saudara. Jadi hari ini juga Krisna nggak akan expect gitu bahwa kita bisa bicara out of the box dari apa yang tadi Krisna pikirkan gitu. Karena di awal kita kayaknya ngomong tentang relasi itu soalnya agak kompleks gitu kan Pak Pendeta, karena kita berbicara dengan masyarakat gitu. Jadi sepertinya agak susah-susah mudah sih gitu. Tapi Krisna akhirnya semakin sini dengan Pak Pendeta juga menyampaikan yang gini, Krisna sangat tertarik lagi untuk lebih dalam lagi nih gitu untuk bahas ini ya. Oke Pak, sama-sama Pak Pendeta. Nah Pak Pendeta, tentunya kan dengan kita berelasi nih dengan masyarakat, dengan teman-teman gitu kan, sebagai manusia yang memanusiakan yang tadi kita sampaikan itu, pastinya ada aja percekcokan kita ataupun ya perselisihan, barangkali mungkin karena cemburu kita lebih mungkin dapat hadiah lebih awal atau gimana gitu kan, jadinya banyak aja hal-hal yang membuat masyarakat itu kalau kita bilang berkompetisi untuk mendapatkan itu. Nah, dan sehingga kita pasti harus menegakkan kasih dan keadilan kita gitu Pak Pendeta, untuk istilahnya ya kita sebagai anak Tuhan kita harus punya kasih dan pengampunan untuk teman-teman kita yang mungkin berkompetitif dengan kita gitu ya kan. Nah, tapi kenapa ya Pak Pendeta ya dalam pengampunan itu menjadi elemen penting untuk menciptakan keharmonisan dalam bermasyarakat? Itu bagaimana kalau dari Pak Pendeta? Wah,
Krishna, ini adalah pertanyaan yang paling sulit yang harus diajukan dalam konteks modern saat ini. Karena menurut saya, tetapi itu pertanyaan paling penting. Karena forgiveness, pengampun, the power of forgiveness itu adalah sesuatu yang memang harusnya kita rasakan juga. Saya mau katakan bahwa ketika Krishna menanyakan hal ini, saya kira kita semua teringat doa Bapa kami yang jelas-jelas mengatakan itu, bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus tidak asal mengajarkan saja tentang bagian itu, forgiveness itu, karena ketika dia ada di dalam konteks doa Bapa kami, itu mau menunjukkan bahwa forgiveness itu adalah sesuatu yang sangat-sangat, sekali lagi, sangat powerful. Nah, ini kalau ditarik dalam level pribadi, keluarga, itu juga penuh dengan dinamikanya. Bagaimana saya bisa memberikan pengampunan kepada orang yang paling dekat dengan saya, kepada kakak saya, adik saya, keluarga saya, dan ternyata nggak gampang, nggak mudah. Apalagi kalau kita sudah menyangkut pada masalah kultur, budaya. Saya kakak kok, saya kan paling tua, yang tua, kamu dong yang harus minta maaf. Ini kadang-kadang menjadi kendala semua. Nah, itu kalau dari sisi dari level yang paling sederhana dalam konteks keluarga aja, forgiveness itu aja sudah punya masalah besar. Nah, kalau ini mau dilebarkan lagi dalam konteks masyarakat, wah ini paling tingkat complicatednya itu tambah besar. Ini bisa dirasakan, Krishna, kalau kita ada di daerah-daerah konflik. Daerah-daerah konflik. Bagaimana daerah-daerah konflik itu proses rekonsiliasi itu bukan sekedar reconcile, bukan sekedar ya udah kita damai-damai aja. Tetapi yang paling sulit itu adalah persoalan forgiveness. Dan pada titik itulah sebenarnya ajaran Kristus, khususnya dalam doa Bapa kami yang kita tahu bahwa ampunilah kesalahan orang lain, itu adalah titik di mana kita tidak meneruskan konflik yang ada, tetapi turn back. Jadi seperti kurva begitu ya. Kalau kurva ini kemudian puncak ini adalah konflik, ini pengampun, kalau kita udah tahu perjalanan ke arah konflik itu semakin tinggi dan puncak, ini kalau sudah sampai sini, ini akan susah untuk turun ke bawah. Nah, oleh sebab itu yang dipentingkan bagi kita dalam kesadaran itu, sebelum sampai puncak di sini, kita harus membuka hati kita untuk masuk pada apa yang kita sebut dengan forgiveness. Dan itu ada di berbagai level keluarga, level pertemanan, level masyarakat. Jangan tunggu sampai titik puncak, kemudian kita baru berusaha untuk balik. Karena titik yang ke sebelah ini, kalau ini kurva begitu, titik yang ke sebelah ini adalah titik konflik. Nah, oleh sebab itu, sebelum dia sampai pada titik ini, kita harus selalu membuka hati kita untuk. Saya selalu mengatakan, tidak mudah untuk membuka hati kita seluas samudra. Tetapi memang ketika kita membuka hati kita seluas samudra, maka racun dan sebagainya itu pun mungkin kita akan bisa terima dengan lapang dada dan tanpa kita rasakan. Saudara, kita bisa coba, kalau kita hanya punya air asin seember begini, kemudian kita masukin sampah dan sebagainya, itu akan terasa sekali amisnya dan sebagainya. Tapi kalau kita mencoba membuka hati kita seluas samudra, sampah yang ada masuk, kita nggak akan rasakan itu. Nah, tetapi tidak mudah untuk itu persoalannya. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan dalam kemarin tadi malam saya memberikan satu sharing tentang keluarga di dalam konteks ibadah kelompok keluarga. Jadi kami sedang belajar 3 kali nanti ini adalah bicara tentang bagaimana godly family. Jadi yang salah satunya itu adalah heritage. Heritage artinya warisan. Apa yang kamu wariskan kepada keluargamu sebagai kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak, apa yang kamu wariskan? Ternyata salah satu warisan yang harus kita wariskan kepada anak-anak itu, kepada generasi di bawah kita dan seterusnya, kepada siapapun, adalah forgiveness. Ketika forgiveness itu diberikan, maka pintu berkat terbuka bagi kita. Nah, oleh sebab itu saya katakan, mungkin nggak? Saudara bisa katakan tidak mungkin. Nak mulai gitu, Pak, udah begitu dia nggak usah diampuni, biarin aja hancur-hancuran dan sebagainya. Tapi ingat, ada satu hal yang kita lupa, kita sulit mengampuni dia. Tetapi kalau kita menempatkan kuasa Roh Kudus dalam diri kita, maka kuasa Roh Kudus itu yang bekerja
untuk proses pengampunan itu. Sehingga urusan pengampunan bukan lagi untuk urusan saya dan Krishna misalnya atau dengan orang, tapi itu adalah urusan saya dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya kira forgiveness itu nggak bisa dikatakan, tetapi dia harus dilakukan dan biarkan Roh Kudus yang bekerja untuk itu. Dan itu ada di berbagai level, entah itu level masyarakat, level keluarga, level pribadi, level keluarga, dan juga di level masyarakat. Kita memerlukan karya Roh Kudus dalam proses forgiveness, bukan karya kita. Bener banget Pak Pendeta. Saya setuju. Karena ya Pak Pendeta, kalau saya boleh sharing Pak Pendeta mengenai forgiveness atau pengampunan ya. Di usia Krishna yang sekarang ini banyak sekali sih Pak Pendeta, kalau saya bilang nggak ancaman juga sih, jadi kayak ya masalah-masalah itu pasti aja datang gitu Pak Pendeta. Nah, paling dekat itu kan keluarga nih Pak Pendeta. Nah, kebetulan Krishna di keluarga kedudukannya sebagai anak tengah gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang jadi anak tengah, kalau menurut saudara-saudara itu anak yang ini ya, yang sangat sabar gitu sabar, terus ke atas ke bawah, atas bawah juga loh. Jadi bener-bener agak bingung gitu sebagai anak tengah gitu Pak Pendeta. Tapi kadangkala ketika di rumah gitu ya dengan bapak dan ibu, biasanya tuh kadang gini Pak Pendeta, kadang kakak nggak mau ngalah, kadang adik nggak mau ngalah. Jadi kita di tengah-tengah tuh kayak, aduh saya harus ngapain nih gitu. Saya juga pengen kayak kita ngambul lah istilahnya gitu. Ini ngambul ya. Sebenarnya gue pengen ngambul gitu, tapi nggak bisa gitu. Jadi kayak kadang misalnya nih kakaknya Krishna salah apa gitu Pak Pendeta, lupa dia mungkin ngapain di rumah sama diminta sama ibu gitu. Terus adik juga dia mungkin lupa sama apa yang diminta, akhirnya Krishna yang kena ininya marahnya gitu. Jadi di situ dah level of forgiveness itu tuh susah banget gitu loh rasanya untuk melakukan karena dia loh yang disuruh kok Krishna yang dapat kena marahnya gitu, sedangkan dari tadi dia yang diminta tolong kok malah dia yang nggak kena, Pak Krishna yang kena gitu. Jadi agak susah benar yang Pak Pendeta sampaikan itu, kalau mengampuni itu tidak hanya di sini aja gitu, tapi di sini tuh paling sakit sebenarnya gitu. Sama ini juga Pak Pendeta, lingkup Krishna saat ini kan juga sedang kuliah. Nah, Krishna menyadari bahwa siklus pendidikan gitu ya dari SD sampai kuliah itu beda-beda pertemanannya, terus pergaulannya juga gitu ya. Nah, yang paling kompleks ini adalah kuliah, karena kuliah itu kan tidak hanya dari Balito, tapi dari Sumba ada, dari Jakarta ada, macam-macam orangnya gitu. Nah, satu kali tuh kalau waktu itu Krishna dapat satu kelompok yang mix lah dengan teman-teman juga gitu. Nah, pada saat itu dapat tugas nih gitu kan. Kita semua udah dapat job desk masing-masing gitu, dapat sesuai dengan apa yang kita dapetin gitu. Tapi most of time lebih banyak kerja itu Krishna gitu, maksudnya yang ya udah tolong dong bantuin ini. Jadinya kok seolah-olah Krishna semua yang ngambil, sedangkan yang lainnya nggak ada kontribusi apa. Ada sih, cuman nggak sebanding apa yang Krishna buat gitu. Dan akhirnya waktu presentasi malah mereka yang banyak ngomong, sedangkan Krishna juga nggak terlalu banyak ngomong. Jadi kayak gimana gitu kan? Mungkin saudara-saudara juga teman-teman yang seangkatan dengan Krishna mungkin juga kayak relate banget gitu ya kan. Tapi di situ dah bukti kita mengampuni teman-teman kita itu yang paling susah gitu. Jadi ya balik lagi yang Pak Pendeta sampaikan tuh, bukan urusan kita dengan teman kita, tapi kita sama Tuhan gitu. Akhirnya saat itu saya balik-balik aja lagi, ya udahlah nggak apa. Toh juga sama ini kan kerjanya ikhlas. Toh juga Tuhan yang ngeliat gitu. Jadi udah, kalau nanti berkatnya lebih kan bisa juga gitu mikirnya gitu ya. Tapi catatan ini menarik. Jadi itu menunjukkan bahwa salah satu forgiveness itu adalah salah satu sikap yang menunjukkan sikap kedewasaan. Jadi bukan berarti bahwa ketika kita melakukan tindakan forgiveness itu kita menjadi lebih rendah, kita menjadi lebih nobody dan sebagainya. Tidak, tapi justru
tinggal tangan seorang yang mampu dari segala keseluruhan ketulusan dan keikhlasan itu mengatakan memberikan pengampunan dan forgiveness itu dalam level apapun ya, itu memberikan perspektif bahwa tingkat kedewasaan orang itu menjadi sangat kuat sekali. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa kalau kita mengampuni kita kalah. Jadi itu sesuatu yang sudah harus diabaikan, karena justru dengan kita bersikap berani mengampuni, maka kita, kalau saya mengatakannya begini, itu merupakan sikap kedewasaan, tapi kita sedang mengetuk hati Tuhan untuk membuka tingkap berkatnya yang lebih besar. Karena saya mengalami sendiri ketika saya menahan pengampunan, saya merasa bahwa pintu berkat itu tertutup gitu. Tapi ketika pengampunan itu saya berikan, maka pintu berkat itu tercurah dengan luar biasa. Jadi ternyata mengetuk hati Tuhan itu salah satunya adalah by forgiveness. Dan ini saya kira saya mengalami itu sih. Mungkin orang lain punya pengalaman yang lain, tapi saya merasakan bahwa mengetuk hati Tuhan itu salah satunya adalah by forgiveness. Benar Pak Pendeta. Setuju banget gitu. Dan juga untuk saudara-saudara yang mungkin punya pengalaman forgiveness, itu bisa juga ditulis di kolom komentar. Mungkin itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk bisa mengetahui bahwa pengampunan setiap orang itu beda-beda gitu loh, dan cara kalian dan untuk merespon itu tuh gimana gitu kan. Dan ya secara tidak langsung kita bertumbuh secara dewasa, memikirkan kedepannya gitu Pendeta, bener. Karena kalau kita nggak mengampuni waktu saat itu, mungkin pribadi Krishna bertengkar akhirnya saat itu nggak dapat nilai juga, enggak, presentasinya juga jelek gitu. Jadi sama-sama juga salah gitu kalau kita tidak mengampuni. Benar banget Pak Pendeta. Dan susah sih juga kalau untuk membangun relasi yang baik, karena ya kita pasti ada yang cekcok mungkin saat salah ini. Itu konsekuensi dari satu pemahaman tentang keragaman adalah memang perbedaan. Jadi tetapi salah satu konsep post multiculturalism itu istilahnya, kita bukan sekedar menghargai, tetapi post multiculturalism itu adalah bagaimana kita bergeser dari proses menghargai pada proses mengakui. Jadi saya mengakui bahwa Krishna punya kelebihan-kelebihan, punya kekurangan-kekurangan yang sudah ada. Kelebihan itu saya pendeta, saya mungkin punya gelar ini nih. Tapi nampaknya saya harus banyak belajar dari Krishna soal banyak hal. Itu bukan hanya menghargai, tetapi saya harus mengakui bahwa Krishna punya kelebihan dari saya. Dan itu yang saya kira awal pintu masuk dari sebuah forgiveness. Nah, bagaimana kita menggeser dari satu penghargaan terhadap pengakuan gitu. Nah, itu yang kalau di dalam masyarakat juga gitu. Jadi masyarakat yang berbeda-beda bukan hanya sekedar kita menghargai, kamu dari suku A, kamu dari suku B dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengakui, ternyata di suku A itu, di etnik A itu, kalau punya kelebihan seperti ini punya, itu dunia akan damai. Bener Pak Pendeta. Saya setuju Pak Pendeta. Ini juga beragam itu kan Pak Pendeta. Teman-teman Krishna juga ada yang dari NTT, ada yang dari Sumba juga gitu kan. Jadi dari situ juga Pak Pendeta, Krishna tuh belajar memahami secara tidak langsung personal mereka. Jadi gimana cara kita treat mereka. Mungkin ada kalanya kita membuat jokes gitu ya untuk mereka tuh, kita juga harus mikir, kalau orangnya seperti ini kayaknya nggak boleh nih jokesnya yang kayak gini gitu. Mungkin ada lain mikir gitu, atau mungkin kita bisa bahasanya mereka, kita ngomong pakai bahasanya dia untuk ngejokes, itu kan juga hal yang udah biasa sebenarnya. Tapi itu bukan bully sih, enggak gitu. Cuman cara kita untuk mendekatkan dengan teman-teman gitu. Itu sedang shifting dari proses menghargai kepada mengakui. Itu menarik. Nah, teman-teman. Jadi mari kita tingkatkan keragaman kita. Karena dari situ juga kita bisa membangun relasi. Benar nih Pak. Menarik. Nah, Pendeta, kan dalam kita juga berteman gitu kan, saling mengenal satu sama yang lain juga gitu. Pasti aja banyak tantangannya kan gitu Pak Pendeta. Tantangannya itu enggak 1, 2, barangkali banyak gitu kan. Nah, jadi sebagai anak Tuhan nih gitu kan,
gimana ya caranya kita tuh berkontribusi untuk memberikan hal yang positif untuk mengkokohkan hubungan kita sama teman-teman, sama saudara juga mungkin gitu, sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus sudah kasih buat kita. Ya, saya kira ini pertanyaan yang sangat reflektif ya untuk teman-teman semua yang hadir hari ini, yang mengikuti acara mendengar atau melihat podcast ini. Ini sesuatu yang memang penting bagi kita, khususnya bagaimana kita memiliki impact, bagi kehadiran kita itu berdampak positif pada semua orang. Jadi ini penting sekali. Ini ambil contoh, misalnya saya sudah mengubah konsep saya itu tentang bagaimana kalau Yeremia 29 ayat 7 itu kan bicara tentang kesejahteraan kota. Kan ini kan konteksnya masyarakat ya. Kesejahteraan kota, sejahterakanlah kota di mana kamu tinggal. Itu baik sekali. Itu baik sekali. Jadi kita respect bahwa kita harus punya impact positif terhadap. Tetapi tugas tanggung jawab kita tuh bukan hanya sekedar menyejahterakan kota hari ini. Tapi tugas kita itu adalah dalam konteks masyarakat, tapi juga itu nanti dalam konteks kita sebagai pribadi dalam keluarga, bagaimana kita menjadi orang yang di dalam Nehemia 7 itu dikatakan menjadi pelindung kota. Jadi Nehemia itu kan kalau teman-teman atau baca silakan di Nehemia 7 itu bagaimana Nehemia tergerak sekali hatinya untuk ke Yerusalem untuk membangun bait Allah yang sudah runtuh. Dan dia menunjuk orang-orang yang kemudian melindungi kota itu. Nah, ini saya kira menjadi penting. Impact positif dari kehadiran kita sebagai pribadi, keluarga, ataupun gereja, menyejahterakan iya, tetapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang punya tanggung jawab untuk melindungi kota. Melindungi kota itu quote by quote ya, dalam arti melindungi apa saja yang ada. Kalau kita bicara tentang Bali, kita bicara melindungi lingkungan kita. Oh, Bali sekarang cukup banyak persoalan tentang lingkungan. Bali juga punya cukup banyak persoalan tentang isu-isu kemasyarakatan dan yang lainnya. Bagaimana saya sekarang? Kalau pertanyaannya, I don't care. We don't care dengan itu. Lebih bagus kita masuk ke gereja, kita puji-puji, nyanyi dan sebagainya. Ya nggak salah. Itu bagian dari worship kita kepada Tuhan. Tapi masakan ketika kita keluar kemudian kita lihat, oh my God, di sini sampah banyak, di sini banjir, di sini itu semua adalah bagaimana responsibility saya sebagai orang Kristen, orang percaya yang diberikan anugerah tinggal di Bali yang indah ini. Nah, oleh sebab itu mau tidak mau, Krista, saya kira kita sudah harus bicara tentang kesejahteraan kota, tapi juga melindungi kota dalam arti melindungi itu memberi dampak positif bagi kehidupan kita. Nah, itu kalau dalam level keluarga, iya. Saya juga harus menjadi pelindung bagaimana keluarga saya supaya tidak memiliki adik. Saya boleh kerja bagus, saya boleh hebat, saya boleh kuliah dan sebagainya, tapi I don't care dengan adik saya. We don't care dengan adik saya. Kamu mau jadi apa, terserahlah. Tapi mengapa kita tidak punya passion untuk menjadi pelindung bagi siapapun? Meskipun kita tidak harus menjadi pribadi yang super di situ, tetapi sekecil apapun kita bisa lakukan. Nanti saya bisa kasih contoh. Misalnya kami mau di jemaat saya itu tahun lalu kami punya subtema dari tema keadilan itu adalah tentang lingkungan, tentang alam. Kita nggak bisa buat yang besar, tapi kami tinggal di pinggir pantai. Di pinggir pantai, salah satunya itu adalah bagaimana plastik begitu banyaknya. Nah, oleh sebab itu, simple. Saya mengajak kepada jemaat, mengatakan, setiap minggu kamu bawa plastik-plastik di rumah, botol-botol plastik, taruh di gereja, nanti gereja akan ada teman yang kami ajak untuk berkontribusi bersama untuk mengambil plastik-plastik itu. Kita tidak bisa melakukan hal yang besar untuk memiliki dampak positif. Tapi ketika kita mulai dari hal yang kecil, itu akan berdampak pada hal yang besar. Setuju. Saya kira itu hal yang paling penting. Benar sekali Pak Pendeta. Krista pun juga menyadari bahwa kita tidak hanya membangun relasi dengan teman-teman, dengan saudara gitu ya. Tapi bagaimana wujud kita juga bisa cinta terhadap lingkungan kita. Apalagi saat ini kita rasakan bersama kan Pak Pendeta kalau Bali ya yang kita sekarang ini gitu rasakan sudah berbeda sekali dari Bali yang sebelum-sebelumnya. Bukan hanya peletakan
demografisnya, geografisnya, tapi bagaimana lingkungan secara ini, kalau Kristen lebih menuju pada suasana musim panas sekarang ini Pak Pendeta. Iya, betul. Kita ada hujan sekarang gitu ya, tapi hujannya bukan membawakan hawa sejuk, tapi makin panas gitu. Nah itu juga salah satu itu yang paling penting itu. Jadi yang paling penting untuk kita bisa take care bumi kita juga gitu. Seperti panggilan GKPB kan Pak Pendeta, bukan hanya sesama tapi lingkungan kita gitu itu kan. Betul. Saya sepakat sekali. Jadi wow, luar biasa. Kita harus bisa ya minimal seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, kumpulkan plastik, botol, dan gitu juga mengupayakan supaya Bali kita itu lebih ya sedikit tidaknya bagus lagi lah, selangkah lebih bagus, meskipun ya tiap tahunnya pasti ada yang berubah gitu, tapi minimal kita masih bisa juga mencintai lingkungan kita gitu. Kita di jemaat kita sekarang tidak lagi menggunakan gelas-gelas plastik, tetapi masing-masing orang sudah membawa tumbler masing-masing untuk datang. Saya kira di jemaat-jemaat lain juga sudah mulai, dan saya kira itu baik. Artinya berikan impact positif. Sekecil apapun, karena itu nanti akan menjadi impact yang besar. Betul sekali Pak Pendeta. Jadi saudara-saudara, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi hari ini kita sudah banyak-banyak membahas tentang bukan hanya relasi kita dengan diri kita, dengan Tuhan, relasi kita dengan manusia sesama kita, tapi juga kita berbicara bagaimana relasi kita dengan lingkungan kita, karena ya kita hidup, kita tinggal, ya kita juga harus bisa mengupayakan itu. Dan ya hari ini kita juga sudah banyak banget belajar bagaimana kita sebagai manusia tidak hanya membangun relasi dengan masyarakat tanpa kita mengurangi rasa memanusiakan diri kita sendiri, karena kita sebagai anak Tuhan juga patut untuk bisa merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui penyataan kita dengan kasih dan pengampunan dan forgiveness yang Tuhan sudah berikan juga pada kita. Mungkin Pak Pendeta ada yang mau sampaikan lagi untuk mungkin saya tidak tahu apakah ini menjadi bagian dari closing statement, tapi saya mau mengatakan bahwa perumpamaan yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus berikan itu adalah sebuah komunikasi yang penting sekali untuk diwujudkan, dalam arti bahwa secara reflektif kita sebagai pribadi gereja membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, tapi juga tadi pada ujungnya kita bicara tentang lingkungan, tentang forgiveness, dan kemudian kita juga bicara tentang lingkungan. Saya senang dengan satu kata. Kadang-kadang kita bicara tentang lingkungan itu hanya tentang keadilan, karena tema kita adalah tentang Gereja Bali sekarang adalah tentang keadilan. Kadang-kadang kita bicara keadilan itu hanya human to human. Tapi sebenarnya kita sedang bicara hari ini keadilan itu adalah human and non-human. Jadi non-human itu adalah lingkungan itu. Jadi lingkungan pun perlu mendapatkan keadilan, karena yang kita sebut dengan environmental justice. Jadi saya kira dengan podcast ini saya senang bahwa Krishna sudah membawa pencerahan bagi kita untuk memahami bahwa peran saya sebagai umat Tuhan, peran kita sebagai gereja, khususnya Gereja Kristen Protestan di Bali, dengan tema yang sangat luar biasa, tema besar tentang lingkungan juga, itu memberi makna bagi kita, menjadi hal yang positif bagi lingkungan kita. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati kita. Jadi saudara yang terkasih, ya ini bukan, kita sudah di akhir, tapi ini bukanlah yang akhir banget, karena nanti kita pasti akan lagi bertemu di segmen podcast selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, subscribe channel kita, dan see you to another podcast. Shalom. Shalom.